Kang Deddy dituduh Bu Elsa, ayah Aep, katanya menghilang dan dibawa politikus. Elsa takut ayah Aep diapa-apain. Ya, untuk Bu Elsa ya, pengacara yang sangat terhormat, yang kemarin disebut adalah tim pencari fakta, tapi tim berpihak ya, bukan pencari fakta. Tim memihak ya, memihak. Jadi Ibu Elsa ini nggak cocok dibuat tim pencari fakta ya, tim memihak kalau saya bilang lagi ya. Jadi beliau ini mengatakan ya, ayah Aep menghilang. Nggak menghilang, Bu, nggak menghilang. Ibu bisa tengok di channelnya Kang Deddy Mulyadi, ada di situ. Sedang duduk bersama Kang Deddy, membicarakan hobi ya, membicarakan keseharian. Nggak hilang, Bu. Ya, di situ dia. Ya, kata Bu Elsa takut diapa-apain. Nggak diapa-apain, Bu, ditanya-tanya. Ya, namanya Aep ini kan jadi sosok yang dicari, paling dicari karena kekisruan kasus Vina ini. Ya kalau ayahnya mau datang, ya monggo datang gitu. Kan nggak dipaksa juga. Siapa yang maksa? Gitu. Ya beliau mengenal Kang Deddy ini orang yang baik, orang yang jujur, makanya dia mau datang. Ya mungkin kalau ibu yang ngundang mungkin mau datang nggak ya? Saya ragu, Bu Elsa. Kalau ibu panjenengan yang ngundang bapaknya Aep, saya kok ragu ya, Bu ya, bapaknya Aep mau datang. Malah kalau kembali, Bu, saya pikir jangan-jangan ibu yang nantinya ngapa-ngapain. Ya. Nah, itu. Ya kalau menduga-duga kan semua orang bisa berpendapat seperti itu. Ya, tapi saya yakin dan percaya tujuan Kang Deddy ya mendatangkan ayah Aep untuk menggali ya sosok Aep. Mana tahu dari perbincangan itu ya, seperti yang dilihat sama netizen, bisa mendapatkan titik terang baru terkait dengan Aep ini. Yang pasti Aep tidak tahu, bapak Aep tidak tahu keberadaan si Aep ini di mana. Ya. Oke, selanjutnya Kang Deddy Mulyadi disebut tulus tanpa pamrih dan pertaruhkan karir politiknya atas kasus Vina Cirebon. Nah, kalau disebut tanpa pamrih, yang saya lihat sejauh ini beliau nggak ada minta-minta ke netizen, ya, nggak ada minta gift ya seperti kebanyakan orang, ya live mengharapkan gift dan lain-lain. Saya tidak melihat seperti itu, ya pamrih ya, pamrih itu kan meminta ya, meminta gitu ya. Saya tidak melihat itu, ya. Namun yang saya lihat sebagai Kang Deddy ini konten kreator ya, yang saya lihat adalah beliau ini memang mencari. Terlebih dia kan mau menyalonkan gubernur, bukan jumlah yang sedikit. Itu nggak boleh ditutupin ya. Kang Deddy mencalonkan jadi gubernur itu pasti ya. Ya, itu miliaran pasti keluar, bahkan puluhan miliar. Ya. Itu pasti ya, teman-teman ya. Ya, jadi ya kalau Kang Deddy mencari uang untuk sarana pribadinya ya, karena ingin mencalonkan gubernur ataupun gimana ya, itu sah-sah saja. Siapa yang melarang orang untuk menjadi konten kreator? Toh Kang Deddy sekarang ini sudah mengundurkan diri jadi sebagai DPR gitu ya. Jadi beliau itu tidak pamrih, beliau itu menghasilkan uang dari kontennya dan itu sah-sah saja. Itu ya. Kemudian mempertaruhkan karir politiknya. Takutnya kalau Kang Deddy salah langkah ya dalam melihat ya kasus Vina ini, maka beliau akan dihujat. Ya, beliau mau mencalonkan diri sebagai gubernur, sementara di publik ya, beliau salah mengambil langkah untuk kasus Vina Cirebon, maka hancurlah karir politiknya. Kan karir politik ya itu kan dibangun dari kepercayaan masyarakat. Kalau kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sudah hambur, sudah lebur, maka hancurlah karir politiknya. Tapi yang saya lihat sampai saat ini Kang Deddy masih aman. Ya, artinya banyak pihak yang mendukung apa yang beliau utarakan, termasuk kasus Vina ini bukanlah pidana pembunuhan tapi kecelakaan. Banyak orang yang bersuara seperti itu. Ya. Maupun orang yang masih meyakinin kasus Vina ini pembunuhan pun masih banyak. Tinggal bagaimana lagi nanti pembuktiannya. Kan gitu. Siapa yang bisa membuktikan? Ya saksi-saksi ini, ya para terpidana ini nantinya. Ya ini kan masih proses. Gitu.
Makanya nanti kita lihat ke depannya bagaimana jalannya kasus Vina ini ya teman-teman ya. Oke ya. Selanjutnya netizen sebut Aep sebaiknya merapat ke Kang Deddy daripada dijadiin tumbal Ibtu Rudiana. Ini dari pandangan netizen. Ada yang bilang ya, posisi Aep saat ini itu menguntungkan oknum yang dimana disebutnya diduga merekayasa kasus Vina Cirebon ini. Oleh sebab itu kan Kang Deddy bolak-balik minta, Aep jumpa saya, datangi saya, yuk kita ngomong apa yang sebenarnya terjadi. Ya kalau saya lihat ya teman-teman ya, dimana saat ini Aep ini telah melaporkan Kang Deddy Mulyadi ya beserta Didi. Kenapa Aep ya, kalau Kang Deddy ini kan mengatakan Aep dan Ibtu Rudiana, kenapa bukan Ibtu Rudiananya saja yang melaporkan? Kenapa mesti Aep? Ini kan salah satu yang disebut tumbal ya, tumbal. Artinya kalau Aep melaporkan ya, kalau nggak terbukti, Aep kan bisa kena pencemaran nama baik. Aep yang kena, bukan Ibtu Rudiana. Dan kalau Ibtu Rudiana melaporkan nggak terbukti, maka lebih dalam lagi, dia anggota polisi. Jadi yang di sini dibilang netizen tumbal, ya netizen nilai sendiri. Apakah ini sudah berjalan ini penumbalan bagi Aep? Ya, Aep ya, kamu jangan terjebak. Ya, karena ini memang kondisinya sangat-sangat riskan. Kamu adalah orang yang penting dalam kasus Vina Cirebon ini. Ya, netizen bisa memberikan kamu uang kok. Kalau kamu jujur, live aja dapat uang kamu banyak. Ya. Tetapi kalau saat ini kamu bersembunyi, dihujat terus sama netizen, kamu akan jadi bulan-bulanan, nggak dapat apapun. Ya. Yang ada kerugian malah yang dapat. Ya, itu buat Aep. Dosanya pun dapat. Ya. Hukuman pidananya pun dapat gitu, karena kamu jadi tumbal. Kamu nanti yang dituduh satu-satunya orang yang membuat kasus ini menjadi hancur, yang pelik seperti ini, kisruh seperti ini. Itu ya Aep ya. Kemudian yang nggak percaya kematian Vina karena kecelakaan berarti satu kubu dengan Rudiana, Rasman, Pitra, Elsa, Bu Widya dan nenek pemandi jenazah. Ya nenek pemandi jenazah kan udah bilang, ngaku ya beliau yang mandiin ya. Saya melihat, saya puluhan tahun jadi pemandi jenazah, tahu yang mana kecelakaan, mana yang digituin katanya. Nah, jadi ini bukan masalah kubu-kubuan ya netizen ya. Bukan masalah kubu Kang Deddy ataupun kubu nenek pemandi jenazah atau Bu Widya ataupun Rudiana. Kita mencari fakta sebenarnya apa yang terjadi kepada Vina Cirebon. Kan gitu. Jadi kalau misalkan ini kan banyak orang yang menyaksikan dan memberikan kesaksian, kita tunggulah gitu. Kita nggak mau ada perdebatan, kita dukung Kang Deddy Mulyadi, kita dukung juga Bu Widya ya. Siapapun yang menegakkan kebenaran ya. Cuman kan di sini ada bumbu-bumbu skenario yang jahat, yang insya Allah itu akan dibongkar. Itu ya teman-teman ya. Ya selanjutnya, kenapa bukan Ibtu Rudiana yang dilaporin Kang Deddy? Oke Sarah ya. Kenapa bukan Ibtu Rudiana yang laporin Kang Deddy tapi malah Aep? Netizen sebut, awas Aep, kamu jadi kambing hitam. Ya, tadi kita udah bahas ya di atas ya, bahwasannya Aep datengin Kang Deddy, jumpa dengan Kang Deddy, ngomong jujur, bersembunyi kamu ini kami tahu, kamu itu saat ini berada di mana sebetulnya kami tahu. Ya, bukan tempatnya ya, tapi bersembunyi dengan siapa kamu, kami pun netizen sebetulnya tahu dan paham. Tapi itulah, jangan sampai salah langkah. Kalau kamu bisa keluar dari rumah itu, dari tempatmu itu, keluar. Ya, temuin netizen yang tahu, kontak ke Kang Deddy. Atau kamu tahu langsung ke Kang Deddy Mulyadi, monggo datengin. Ya, niscaya kalaupun kamu mendapat hukumanmu akan ringan. Ya,
dosa-dosamu pun akan diampunin karena kamu telah mengakuinya. Ya, tinggal taubatan nasuhala kamu karena 7 terpidana karena kamu di penjara, katakan seperti itu. Ya, jadi untuk Aep, monggo ya, kita saat ini berjuang untuk keadilan kasus Vina yang makin rumit, tapi pasti bisa diselesaikan. Demikian ya teman-teman semua.